Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke, teman-teman, hari ini ada yang tidak hadir? Berdiri. Baik, sebelum mulai proses pembelajaran, Ustaz ingin mengecek keadilan terlebih dahulu. Aditya Rafa, Hadir. Al-Zaid, Kayati
artinya apa? Panca artinya lima. Kemudian sila yang artinya prinsip atau asas. Nah, apabila diartikan secara bahasa, Pancasila menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian setiap tanggal merayakan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Tanggal 1 Juni. Nah, jadi Presiden tanggal 1 Juni akan dilaksanakan atau diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, yang merujuk pada pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama kita, siapa Presiden pertama Indonesia? Soekarno Hatta Bung Karno. Nah, dari sekarang pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Komisi Judicial Pesantren atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPU PKI. Jadi sejarah Pancasila betul ya. Jadi sejarah Pancasila. Nah, dari sejarah Pancasila teman-teman berawal dari kekalahan Jepang pada perang apa? Pada perang Pasifik. Nah, saat itu mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia. Nah, jadi itu pada saat itu pada saat kekalahan Jepang itu sedang berusaha mendapatkan hati kita, hati orang-orang dulu itu untuk apa? Untuk merebut dan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Nah, kemudian sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan kemerdekaan, kemudian pada 1 Maret 1945. Oke, nah nanti pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Waalaikumsalam. Nah, jadi pada 1 Maret 1945 itu dibentuklah Badan Usaha Penyelidik Persiapan Kemerdekaan. Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan BPU. Nah, atau Presiden Pasal dan ditunjuklah ketuanya yaitu Dr. Kanjeng Raden Tumenggung atau biasa disebut dengan Rajiman Wejo di Ninja. Kalian punya materi? Belum? Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, jadi sidang pertamanya itu pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, diadakan di gedung Colosani yang sekarang menjadi gedung Pancasila. Nah, jadi para anggota itu membahas mengenai tema dasar negara kita. Nah, jadi kemudian ini salah satu contoh kampanye. Jadi mereka mengadakan rapat pertamanya atau sidang pertamanya itu pada tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di gedung Pancasila. Nah, kemudian dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, teman-teman, yang resmi terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi 5 dasar oleh Muhammad Yamin. Yang pertama ada peri kebangsaan, kemudian yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima yaitu kesejahteraan rakyat. Teman-teman, oke. Jadi itulah upaya dan rumusan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi. Nah, teman-teman boleh diulangi 5 dasar yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin. Apa dasar yang pertama? Peri kemanusiaan.
panitia 9. Dan sudah pernah dengar kan panitia 9? Nah, jadi inilah para tokoh panitia 9 yang menyempurnakan ulasan Pancasila serta membuat undang-undang yang berdasarkan dan berlandaskan kelima asas tersebut. Yang pertama tentunya ada Presiden pertama kita, Soekarno. Kemudian yang kedua ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini dia wakil presidennya Soekarno. Nah, kemudian yang ketiga ada Abi Kusno. Yang keempat ada Agus Salim. Yang kelima ada Wahid Hasim. Yang keenam ada Muhammad Yamin. Kemudian yang kedua ada Abdul Wahab Muzakir. Yang kedelapan ada Ahmad Amis dan yang kesembilan ada Ahmad Soebakir. Nah, jadi inilah panitia 9 yang merumuskan yang menyempurnakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Jadi kita lanjut pada materi berikutnya yaitu fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, sebelum masuk pada materi, teman-teman orang saya ingin bertanya, kalian sudah tahu apa fungsi Pancasila sebagai dasar negara? Apa? Yang pertama apa? Betul, yang kedua. Kemudian apa? Apa? Nah, jadi di sini ada fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang pertama, Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian adalah Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang keenam, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian untuk bangsa Indonesia. Yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu Pancasila sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa. Nah, jadi itu kesembilan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Teman, jadi kita lanjut pada materi yang berikutnya yaitu tentang makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi pada sila pertama ini jadi memberikan pandangan bahwa sebagai warga negara Indonesia terdapat nilai untuk mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan sesuai dengan agama masing-masing. Jadi kita tidak boleh jadi kita harus saling menghargai agama masing. Oke. Jadi teman-teman, itu makna sila pertama yang menjadi pandangan hidup bangsa. Nah teman-teman, ada berapa agama yang kalian ketahui? Ada 6. Yang pertama agama apa? Islam. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam apa? Hindu. Nah, jadi itulah agama yang ada di Indonesia. Yang pertama kan ada Islam, Katolik, Buddha, Kristen, Konghucu, dan Hindu. Nah, jadi fungsi ini memberi makna apa? Fungsi ini memberi makna bahwa setiap warga negara Indonesia harus saling menghormati agamanya masing-masing. Jadi kita harus hargai entah itu agamanya Suryadi yang kayak Ustaz bilang tadi, agamanya Kristen, jadi kita harus saling menghargai. Suryadi ya? Oke. Yang kemudian yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi pada sila kedua ini memberi makna bahwa sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama. Jadi sehingga harus saling bersimpati satu sama lain. Hal itu bisa dicapai untuk dengan cara menjaga dan membantu bersama, membela kebenaran dan menciptakan keadilan serta kerjasama untuk kedamaian negara. Nah, jadi ini salah satu contoh gambar pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ini salah satu contoh gambar tersebut. Kemudian, nah, jadi ini salah satu contoh gambar yang tertera pada sila kedua Pancasila. Nah, teman-teman ada yang tahu ini gambar apa? Gambar orang yang sedang berbagi pada om-om bentor.
Nah, ini sedang membagi makanan. Nah, ini salah satu contoh gambar yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Lanjut. Oke, lanjut yaitu yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, jadi pada sila ketiga ini memberi pandangan hidup bahwa sebagai negara dengan ragam pulau, suku dan budaya, yang harus diutamakan adalah kesatuan. Nah, persatuan dan kepentingan negara daripada kepentingan masing-masing. Dari makna dari sila ketiga ini, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Jadi kita harus mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan masing-masing. Maksudnya kayak ada teman yang sedang kesulitan, kita harus bantu. Jadi kita harus mementingkan kepentingan teman itu sendiri pada kepentingan kita masing-masing. Jadi yang berikutnya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, pada sila keempat, bahwa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup turut mengajak setiap warga negara untuk tidak melaksanakan kehendak pada orang lain. Jadi untuk mengutamakan kepentingan negara. Nah, jadi ini salah satu contoh gambar ya. Ini teman-temannya Ustadz pada saat magang 2 lalu di sekolah Miss Muhammadiyah Pone. Nah, kemudian yang lanjut yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pada sila kelima ini, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tercermin dari sila yang memiliki makna tentang mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong. Jadi tak hanya itu, setiap warga negara juga harus selalu bersikap adil dan memahami antar hak dan kewajiban agar bisa menghargai hak-hak orang lain sesama bangsa Indonesia. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut pada makna lambang Pancasila. Nah, teman-teman. Oke, teman-teman. Nah, kita masuk pada materi yang berikutnya yaitu makna lambang Pancasila. Nah, sebelum kita masuk pada materi, teman-teman, ada yang tahu lambang-lambang yang tertera pada kelima sila tersebut? Sila pertama lambangnya apa? Yang kedua apa? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Tadi dan kapas. Nah, jadi dari 5 lambang tersebut memiliki makna dan artinya yang masing-masing. Nah, kita masuk yang pertama, bintang tunggal. Nah, bintang tunggal ini menjadi lambang pertama dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi teman-teman, di tengah perisai dalam Garuda Pancasila terdapat simbol bintang yang memiliki 5 sudut. Bintang tunggal ini melambangkan sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi bintang tunggal dianggap sebagai cahaya. Jadi bintang tunggal ini dianggap sebagai cahaya seperti cahaya kerohanian. Jadi kita masuk pada materi yang berikutnya yaitu makna lambang Pancasila. Nah, teman-teman sudah ada yang tahu 5 lambang yang tertera pada burung Garuda? Apa-apa? Bintang. Yang kedua? Yang ketiga? Pohon baringan. Yang keempat? Yang kelima? Padi dan kapas. Nah, sebelum masuk pada kelima lambang tersebut, yang pertama itu burung Garuda berwarna emas berkalung perisai yang di dalamnya bergambar simbol-simbol Pancasila. Nah, burung Garuda tersebut juga mencengkram pita putih. Jadi dia mencengkram pita putih yang bertuliskan apa? Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, kemudian kita masuk ke yang pertama yaitu bintang tunggal. Nah, bintang tunggal ini di tengah perisai dalam Garuda Pancasila terdapat simbol bintang yang memiliki 5 sudut. Bintang tunggal ini melambangkan sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian yang kedua, bintang rantai emas. Rantai emas ini di bagian kanan bawah. Jadi terdapat di bagian kanan bawah terdapat simbol rantai emas yang melambangkan sila kedua Pancasila. Kemudian yang ketiga, pohon beringin. Pada
bagian kanan atas, jadi bagian kanan atas ya, terdapat gambaran pohon beringin yang melambangkan sila ketiga. Kemudian yang keempat, kepala banteng. Jadi simbol kepala banteng yang berada di bagian kiri atas melambangkan sila keempat, yang ke sila Pancasila yang keempat. Nah, jadi yang berikutnya yaitu padi dan kapas. Nah, pada bagian kiri bawah terdapat lambang padi dan kapas yang melambangkan sila kelima Pancasila. Ustaz mau kasih tugas. Jadi Ustadz ingin bertanya kembali materi yang kita sudah pelajari tadi. Nah, coba Suryadi, apa arti dari lambang bintang tunggal pada sila pertama Pancasila? Apa, kedengaran? Tidak. Coba Suryadi. Kerohanian. Terdapat latar warna hitam. Melambangkan apa? Warna alam asli yang dimiliki Tuhan. Nah, jadi itu beri aplaus dulu kepada Suryadi. Nah, jadi itu arti dari bintang tunggal yang tertera pada sila pertama Pancasila. Jadi selanjutnya Ustadz akan memberikan tugas, yaitu tugas kelompok. Coba diatur dulu tempat duduknya. Satu kelompok 2 orang. Ayo diatur dulu tempat duduknya. Jadi yang ini ke sini. Yang ini ke sini. Sorong mejanya. Ayo. Rafa ke sana, Rafa. Oke, perhatikan di depan. Jadi perhatikan tugasnya di depan. Jadi kan coba bacakan. Cocokkanlah gambar sesuai dengan cara menggaris dan isilah kolom kosong pada jawaban yang jadi kalian garis ya. Jadi kalian garis. Perhatikan di depan. Jadi kalian garis, cocokkanlah gambar yang sesuai dengan sila yang terdapat di Pancasila. Contohnya, sila pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalian garis sila pertama apa? Dan cocokkanlah sesuai gambar yang ada di LKPD. Teman, sudah selesai? Oke, silakan masing-masing kelompoknya antar di depan kalau sudah selesai. Sudah. Ini sudah waktunya jam istirahat. Maka pembelajaran kita pada siang hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Oke, sekian yang Ustadz sampaikan atau Ustadz kasih materi pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.